Selamat menjawab hari ini. 大家都好吗？ Teman-teman, apa kabar semuanya? 希望大家一切都顺利 ya. Semoga teman-teman semua dilancarkan dalam segala urusan. 好，今天是我要回答大家在星期五和星期天的问题ya. Jadi teman-teman, hari ini programnya saya membantu menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di hari Jumat maupun hari Minggu ya. Oke, 好，我们先看一下我们的问题ya. Kita coba lihat pertanyaan kita yang teman-teman sudah chat ya di kolom chat pada kelas hari Jumat dan juga Minggu. Sambil saya share screen. 大家今天下午都在哪儿？ Teman-teman, di mana posisi teman-teman sore ini? 可能有的在公司，然后有的在家里，对吧？Mungkin ada beberapa teman kita yang di kantor, mungkin juga ada yang di rumah ya. Oke, 好的。teman-teman juga boleh chat ya, 我在什么什么 gitu ya, saya di mana. Misalnya 在公司 di perusahaan atau di kantor, 在家里 di rumah. 好的，我们看一下班长给我寄的问题ya. Kita coba lihat pertanyaan dari Panjang yang sudah dikirimkan ke saya. 等一下啊。等一下啊，masih loading filenya. Oke, kita lihat dulu pertanyaan dari ini berarti hari Jumat ya. Ya, hari Jumat, kelas Jumat kita sudah bahas tentang cara baca jam, terus tentang conversation ya. Jadi kelas Jumat dan Minggu ada selisih satu sesi ya. Jadi nggak apa-apa. Sehingga pertanyaan yang murid hari Jumat akan lebih maju. Jadi kalau teman-teman yang memang cuma ikut hari Minggu, nggak perlu khawatir, karena kita juga akan sampai ke situ ya. Jadi hari ini kalau saya jawab pertanyaan hari Jumat, merasa kayaknya ngeblank, misalnya contoh ya, nggak apa-apa, ikutin aja ya. Ini ada pertanyaan, kemarin kita bahas tentang bulan ya. Jadi bulan dalam bahasa Mandarin itu menurut saya mudah dihafal karena dia urutan angka. Jadi bulan 1 Iyue, I1 ya. Terus bulan Februari itu Eryue dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan dari Bu Ratna adalah jadi penulisannya terbalik dengan bahasa Indonesia ya, Laoshi ya. Oke ya, coba saya lihat ke atas. Maksud pertanyaannya adalah, oh iya, kalau ini saya baca ke atas, kita pas membahas misalnya contoh hari ini tanggal berapa, teman-teman? Tisha. Hari ini adalah tanggal 11 ya, 11 Januari. Jadi mungkin pertanyaan Bu Ratna gini ya, 11 Januari 2023. Nah, memang kelas itu belum bahas tentang baca tahun. Nah, kebalik itu memang benar. Di bahasa Mandarin itu, kalau misalnya formatnya tanggal, bulan, tahun, maka kita bacanya dari tahun dulu, dari yang paling besar. Paling besar berarti tahun. Nah, tahun itu dibaca satu-satu biasanya ya. Jadi kita nggak baca 2023. Itu akan agak ngejelimet ya. Jadi masih ada ribu, terus ada puluh ya. Jadi orang yang dengar juga ngejelimet. Nah, biasanya tahun tuh orang bacanya satu-satu angka ya. Jadi ling, san, nien, tahun ya. Jadi tahun 2023
ya. Terus bulan itu yang tadi saya bahas ya. Januari, Februari, Maret, April dia urutannya kayak angka gitu ya. 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月gitu ya. Jadi Januari sampai Desember. Nah, Januari berarti 1月. Terus tanggal 11 berarti berapa teman-teman? Tanggal 11? 11 bahasa Mandarinnya? Ya, 11. Mau pakai hao boleh atau mau pakai zhi boleh ya. Kemarin di kelas saya udah jelasin bahwa kalau hao dia lebih bahasa omongan, kalau zhi biasanya tulisan. Makanya kalau kita terima dokumen, laporan, atau mungkin teman-teman baca cerita, atau mungkin teman-teman terima undangan, yang ditulis adalah ini, zhi. Ya, nah, teman-teman boleh buka ya undangan biasanya ada dua bahasa ya Indonesia dan tulisan Mandarinnya. Nah silakan lihat ya pasti akan tulisan yang yang pertama kali saya kasih pinyin ya. Nah kalau yang kita belajar di buku ada juga how. Jadi, 老师 misalnya saya ngomong, tapi saya ngomongnya boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Itu nggak disalahin. Bukan maksudnya, oh jadi salah ya gitu ya, karena ini untuk tulisan, ini untuk ngomong. Enggak. Orang masih paham ya. Jadi memang dia sinonim. Cuman penggunaannya saja ya. Oke, saya lanjutin untuk kasih pinyin ya. Jadi, 2023 nian mungkin belum ada dalam kosakata. Nian itu adalah tahun. 1月. Kalau 月 sudah ya, bulan. 1月 berarti Januari. 11 atau 11日. Jadi benar Bu Ratna ya. Bu Ratna mungkin konfirmasi bahwa kebalik ya, 老师 ya. Betul, kebalik sama bahasa Indonesia ya. Ini linknya saya tulis agak ke atas ya. Jadi nggak nempel sama no. Link. 2023年1月11号 atau 日. Ya, 不客气 Bu Ratna ya. Jadi kejawab ya Bu. Iya, dia kebalik ya. Kebalikan sahabat Syensha. Dan kalau kita boleh bilang, dia ngurutin dari yang gede dulu. 2023年1月11号. Jadi ngurutin dari yang besar dulu ke kecil. Kalau saya bilang ya. Silakan dilihat dulu. Terus saya akan baca lagi pertanyaan berikutnya. Itu dari hari Sabtu kemarin ya. Sebenarnya kelasnya Minggu, cuman minggu lalu kita ada ganti jadwal ya. Untuk minggu ini tetap seperti biasa hari Minggu pagi. Oke, saya buka lagi untuk yang kelas Minggu yang kemarin di malam Minggu ya. Kita kelasnya cukup malam ya. 好的，再来看一下 ini kemarin saya baru jelasin kosakata ya, benar ya, yang kelas hari Minggu. Jelasin kosakata, terus saya ada kasih contoh. Kalau yang udah kejawab di kelas, saya mungkin nggak ulang lagi. Sebentar. Oke, ada dari Pak Rinaldi, pan plus kata satuan ya 老师. Oke, ini juga konfirmasi ya Pak. Mungkin kemarin saya kasih contoh 半杯热水，对吗？Ya, 半杯热水。等一下. Jadi, pan yang kita bahas di kosakata itu artinya setengah sebenarnya ya. Nah, tapi kalau dia di konteks jam, itu artinya 30 menit. Sehingga kalau pakai pan, tidak pakai fen ya. Jadi ini konteks umum, setengah. Tapi kalau misalnya khusus konteksnya jam atau waktu gitu ya. Misalnya mungkin teman-teman sudah tahu, tapi nggak apa-apa ya. Saya coba bantu review. Misalnya contoh, kita ambil contoh ya. Oke, jam 5.30, ya kan? Kita boleh bilangnya 5点半. 5点. Tiannya 3 ya, ada 3. 5点半. Nah, jadi ingat teman-teman kalau misal, mau pakai pan untuk di jam, dia tidak pakai fen. Jadi pan
itu adalah 30分 ya, sama dengan 30分ya. Nah, tapi kalau misalnya saya lupa lah istilah setengah ini dalam bahasa Mandarin, saya tetap baca 5:30 boleh? Boleh. 5:30 boleh ya. Jadi teman-teman mereview cara baca jam. Nah, setengah ini kemarin saya ada jelasin dia bisa pakai untuk konteks yang artinya setengah. Setengah dalam konteks umum misalnya setengah gelas air panas ya. Itu contoh saya kemarin. 半杯热水. Betul. Dia butuh kata satuan ya. Pan. Pei itu adalah kata satuan gelas ya. Jadi persis kayak bahasa Indonesia. Setengah gelas air panas ya. 半杯热水. Saya tulis di sampingnya aja ya. 半杯热水。半杯热水。Re ini panas, shuinya air ya teman-teman ya. Terus pannya sudah tahu setengah, pei ini adalah gelas ya. Jadi pei ini bisa dua fungsi. Mungkin teman-teman pernah mengenal namanya gelas, kata benda itu adalah peizi. Pernah dengar? 我要杯子 misalnya ya. Ini gelas, kata benda. Gelas. Noun, kata benda. 杯子. Tapi kalau di sini gelas, saya ganti warna ya. Gelas ini adalah kata satuan. Measure word ya, measurement word kata satuan. Jadi satuan itu kayak segelas, sepiring, sekantong ya. Terus apa lagi ya? Banyak, sebuah itu juga kata satuan. Jadi sama bahasa Indonesia kita juga ada kata satuan ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti halaman berikutnya ya. Sambil saya scroll dulu, apakah masih ada pertanyaan yang belum kejawab? Ya, jadi pertanyaan yang dua ini merupakan konfirmasi ya, sekalian kita bahas. Jadi lumayan menambah kosakata teman-teman dan juga pemahaman. Halo, Ma? Sudah? Oke, kalau sudah, dari kelas sudah tidak ada pertanyaan. Nah, 我们看一下大家给我写什么. Jadi kita coba lihat ya ke chattingan teman-teman, apa yang teman-teman tulis untuk saya ya. 好，我们看一下，saya scroll ya dari atas ya. ada dari Ibu Deborah. 下午好，老师。下午好，Ibu。现在我在茂物，茂物 itu Bogor ya. 天气很好，cuacanya sangat bagus. 老师，请问 kalau kata 之 artinya apa? Kalau di atas titik ada garis artinya apa, 老师? Oke, 老师nya pakai LAOSHI ya, Bu ya. Jadi biar kebiasa nanti ketikanya selalu muncul ya, LAOSHI. Baik, pertanyaan Ibu memang di luar materi, nggak apa-apa ya bagi teman-teman yang basic banget, yang mungkin belum belajar huruf Mandarin, ikutin aja ya, jadikan sebagai tambahan pengetahuan. Jadi yang Ibu Deborah tanya itu ini, 知 ini kalau bahasa Indonesianya saya nggak ini ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya off. Ya, off. Jadi dia adalah kata bantu. Dia adalah partikel yang artinya off. Off bahasa Inggris. Mungkin saya lebih enak kasih contoh gitu ya. Misalnya, hmm, 知 oke. Saya kepikiran ini ya. 害人之心不
可有 ya, 害人之心不可有. 害人之心不可有. Hai itu adalah menjahati orang, mencelakai, celakai. Nah, hati yang kali ya kalau bahasa Indonesia ya. Nah, hati partikel yang artinya yang ya. Teman-teman saya tulis begini ya, yang penting teman-teman paham. Jadi dia partikel yang ditaruh kayak gini dan artinya yang ya. Jadi sin itu adalah hati, ren adalah orang, harusnya udah tahu. Jadi hai ren zhi xin bu ke you artinya hati yang menjahati orang atau mencelakai orang gitu ya. Koma, bu ke you. Bu tidak, ke ini kei, bu kei, tidak boleh, you-nya ada. Jadi kalimat ini bagus ya. Saya kepikiran, oh, hai ren zhi xin bu ke you. Jadi hati untuk menjahati atau mencelakai orang lain tidak boleh ada. Nah, sebenarnya ada lanjutan di bawahnya, fang ren zhi xin bu ke wu. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Jadi ada kalimat ini, nanti di bawahnya adalah sekalian aja ya. Fang ren zhi xin bu ke wu. Ini titik. Saya kasih pinin dulu. Fang ren zhi xin bu ke. Sorry. Wu. Wu ini artinya meyo. Meyo berarti apa teman-teman? Wu sama dengan meyo artinya tidak ada. Fang itu adalah sebentar. Oh, ini udah ini. Fang itu adalah waspada. Hati-hati. Waspada, hati-hati. Nah, oke ya, saya jelasin ya. Yang atas hampir sama semua. Jadi, fang ren zhi xin bu ke wu. Artinya waspada sama orang itu, hati gitu ya, untuk waspada itu tidak boleh tidak ada. Artinya bukan, oh jadi laoshi kita disuruh mencurigai setiap orang ya? Bukan, bukan ya. Jadi fang ren zhi xin bu ke wu itu maksudnya, teman-teman kalau dapat satu info dari satu orang, itu perlu dipikirkan dulu logikanya. Ya, misalnya contoh cuannya 200%, resikonya nggak ada. Saya rasa teman-teman perlu memikirkan kembali. Itulah kira-kira ya. Jadi bukan maksudnya, pokoknya semua orang saya curigai ya. Bukan ya, bukan ya. Jadi maksudnya segala sesuatu yang info yang kita dapat, itu kita perlu analisa juga berdasarkan titik letak masalahnya. Termasuk kita terima satu omongan dari orang tentang orang lain. Nah, mungkin teman-teman kalau ikutin ini kan, langsung terpancing emosinya, benar nggak? Tapi ya itu, teman-teman perlu memang bawa tenang, oh iya, oke. Orang ini ngomong dari sudut pandang dia, belum tentu dia jahat juga, teman-teman ya. Nah, kita juga perlu menganalisa dari berbagai sudut. Artinya dia ngomong berdasarkan sudut pandang dia, orang yang melakukan juga melakukan dari sudut pandang dia. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah netral. Sambil ya udah, fang ren zhi xin bu ke wu. Jadi tetap waspada dan yang atas bagus ya. Artinya hati untuk mencelakai atau menjahati orang tidak boleh ada gitu ya. Nah, kalau ini hati untuk berwaspada gitu ya. Hati yang berwaspada terhadap orang tidak boleh tidak ada, berarti harus ada ya. Cuma ini dia permainan kata-kata. Hai ren zhi xin bu ke you, fang ren zhi xin bu ke wu. Zhi ini ada of ya, partikel, salah satu partikel yang artinya yang. Kayak saya jadi keingat ya judul buku saya ya, Bao Xian Zhi Chuang 就是这个知. Jadi zhi dia cukup banyak dipakai gitu ya. Terutama kalau teman-teman tanya saya aturan pakainya sebenarnya dia adalah partikel. Cuma memang bukan aturannya, pokoknya
kata benda digabung sama ini pakai 之, 不是的. Kalau teman-teman mau jadinya tahu, misal nanti translate-nya ada pakai 之 apa enggak, itu benar-benar berdasarkan teman-teman sering baca, ya. Jadi kayak judul buku saya, 保险之窗, 窗 itu adalah jendela, ya. 之 adalah off, ya. Jadi jendela asuransi. Di situ nggak ada yang sebenarnya, benar nggak? Tapi masalahnya kalau 保险窗 itu nggak bisa. Dia nggak, ya kalau saya bilang nggak dapat artinya. Ya, jadi 保险之窗 ya, jendela asuransi. The windows of insurance, of yang saya bilang ya. Jadi 之 Sampai sini cukup jelas ya, Bu Deborah. Semoga kejawab. Nah, pertanyaan Ibu berikutnya, kalau huruf C ini ditambahin satu garis di atasnya jadi apa? Dia jadi beda arti, Bu. Bacanya juga beda. Silakan teman-teman screenshot dulu. Nanti kita bahas ya pertanyaan Ibu Deborah berikutnya. Ya, 没有 itu tidak ada ya. 谢谢同学们 ya sudah bantu jawab ya. Oke, benar. Ya, artinya 没有 itu tidak ada. Itu adalah 没有, tidak ada. Jadi, menurut saya sastra Mandarin itu dia permainan kata-katanya bagus. Dia tetap pilih 3 huruf, tapi melambangkan kebalikannya. Nah, menurut saya, kenapa saya suka ya karena dia indahnya di situ ya. Memang dia kaya banget menurut saya, berlimpah lah ya. Jadi dia bisa pakai wu yang artinya lawan kata dari you, sama-sama satu huruf. Itu maksudnya ya, teman-teman. Oke, sudah di screenshot. Biar saya lanjut ke pertanyaan Ibu Deborah berikutnya. Oke, halo. Yang lain sudah? Ya, bagi yang basic, anggap dapat kosakata baru ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya pertanyaan Ibu Deborah berikutnya. Ini maksudnya teman-teman ya. Di atasnya ditambahin satu garis. Jadi artinya apa? Mirip ya, cuman ditambahin satu garis di atas. Ini bacanya fa. Fa itu artinya kekurangan. Lack of, ya, kekurangan. Dia sebenarnya lengkapnya adalah 缺乏. Ya, sebentar ya. Muncul kan teman-teman? Sebentar, saya lihat layar yang di... Oke, muncul ya. 缺乏. 缺乏. Fa ada dua. 缺乏 artinya kekurangan. Mungkin saya akan contohkan ke kalimat ya, lebih enak ya. Contohnya misalnya 这件事缺乏. Kadang-kadang dia biasanya akan pakai keduanya, kadang-kadang dia pakai salah satu, 乏 ya. Misalnya 这件事缺乏. 缺乏, 比如说缺乏 考虑 ya, 考虑 itu pertimbangan. Ini kebetulan tulisnya kayak nyambung ya, saya tulis lebih jelas ya. Nah, 这件事缺乏考虑. Lü, dia bacanya mulutnya setengah bulat, teman-teman lihat ada U.2 di atas. Lü. Kita ada LU, ini bacanya lu. Tapi kalau yang kayak gini bacanya lü. Ya, mulutnya separuh bulat. Kaulü ini adalah pertimbangan.
这件事, 事 ini adalah urusan atau hal. Jian adalah kata satuan untuk hal. Ya, teman-teman catat ya. Jadi urusan ini kekurangan pertimbangan. Misalnya contoh kita lagi meeting terus kita bilang ya, menurut pendapat saya hal ini kurang pertimbangan, terlalu buru-buru misalnya ya. Jadi 我觉得这件事缺乏考虑，我们应该好好考虑. Ya, saya merasa hal ini atau urusan ini hal ini atau urusan ini kurang pertimbangan. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik ya. Semua keputusan memang ada konsekuensi. Nggak bisa sempurna teman-teman ya. Kayak gitu. Ya, 缺乏考虑. Jadi tadi huruf C, begitu teman-teman tambahin satu garis di atas, dia bacanya fa yang artinya kekurangan. Sampai di sini, apakah kejawab Ibu Deborah? Ya, kejawab ya. Jadi beda sedikit, beda baca dan sudah beda huruf ya. 缺乏. Yang lain mungkin kalau misalnya setelah melihat contoh kalimat mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar misalnya, sepertinya belakangan ini saya kelelahan gitu ya, kecapean, kelelahan. Nah, bisa kita pakai fa yang artinya, mungkin teman-teman bertanya, Laoshi boleh nggak saya pakai lei? Boleh, itu lelah, ya capek. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bilang bahwa kayaknya beberapa hari ini saya kelelahan, jadi kurang tenaga ya, itu namanya fali. Fali. Nah, kelelahan. Misalnya contoh, kita kayaknya merasa kok kayaknya nggak enak badan ya. Nah, begitu ke dokter, 我们可以说医生，我这几天觉得很乏力 gitu ya, 乏力. Jadi dokter jadi tahu, oh berarti ibu merasa ya kayaknya nggak ada tenaga ya. Nah ini kekurangan tenaga, tidak ada tenaga. Mungkin darah rendah, mungkin apa ya penyebab yang lain, tidak ada tenaga. Itu maksudnya fali gitu ya. Mau dibilang sama, sebenarnya enggak Bu Lili ya. Jadi dia beda. Kalau fali itu benar kayak berasa nggak ada tenaga. Kalau lay itu cuman capeknya, misalnya kita habis ngerjain yang capek banget, terus kita 我觉得很累 gitu ya. Atau kita habis olahraga, kita bilang 我觉得很累, boleh. Atau ngurusin pusing banget gitu ya, urusan kantor, kita boleh bilang 很累. Lei dia jangka pendek, Bu. Nggak terlalu jangka panjang. Jadi, tahu contoh saya tadi, berhari-hari kok rasanya nggak ada tenaga ya. Nah, itu namanya fali. Kalau teman-teman merasa berhari-hari nggak ada tenaga, itu perlu cek loh, antara darah rendah, kurang darah, atau apa gitu. Nah, begitu juga, misalnya teman-teman merasa kok tangannya nggak ada tenaga ya, fali. Nah, tangan nggak ada tenaga, kaki nggak ada tenaga, teman-teman kudu cek ya, karena saya punya mertua dulu keluhannya begitu ya, terus kita suruh cek, tapi ya namanya orang tua ya kadang-kadang nggak mau cek. Sorry ya teman-teman ya, bukan nakut-nakutin. Akhirnya ya itu beliau ada stroke gitu. Jadi kalau teman-teman lihat contoh yang saya kasih tahu, fali ini satu gejala yang kita alami berterusan, berasa nggak ada tenaga. Jadi kalau kaki, tangan nggak ada tenaga, sebenarnya teman-teman perlu cek ya, perlu cek apalagi usia. Takutnya mengarah ke gejala stroke. Nah, lebih baik ketahuan, lebih cepat ketahuan tuh lebih baik. Kenapa saya bilang gitu? Ya contoh mertua saya kayak gitu ya, nggak mau cek, jadi sorry ya mungkin bertumpuk-tumpuk penyumbatannya akhirnya jadi stroke. Nah, tapi saya ada contoh
paman saya, dia orangnya yang memang suka ngecek ya. Jadi begitu dia ngerti, dia merasa setengah badannya kayaknya nggak ada tenaga, maka dia cek ternyata memang ada penyumbatan di otak, akhirnya penyumbatan darah itu diangkat, beliau sekarang oke, jadi nggak kena stroke. Itu sih teman-teman ya, bahas tentang Fali sama Lei. Kalau Lei itu capek, capek tapi jangka pendek saja. Misal hari ini kita kerjaan banyak banget, nah pasti rasanya capek ya, ini Lei. Terus Lei contohnya kita habis olahraga itu capek, bener ya? Lei, kayak gitu ya. Semoga saya kasih contoh teman-teman bisa lebih jelas ya. Jadi Fali ini sebenarnya dia adalah eh, ini verb, ini noun. Kalau Lei ini adalah adjective, sedikit berbeda ya. Kalau ini adalah kata kerja, Li itu adalah kata benda, noun. Kayak gitu ya. Memang sifat katanya juga beda. Oke, pertanyaan, ya badan lemas ya Ibu Acun ya, betul. Kondisinya persis kayak gitu, nggak ada tenaga ya. Berarti pertanyaan Ibu Deborah kejawab ya. Oke, saya naik ke atas dulu, saya coba scroll lagi pertanyaan teman-teman. Oke ya, kalau yang bukan bertanya saya mungkin nggak bacain ya, biar cepat ya, karena waktu kita cuma sejam. Ya, saya bantu bacakan juga dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. 非常感谢您. Walaupun namanya tidak disebutin, tapi saya mewakili new normal dan juga semua murid gitu ya. 我代表new normal 和全部的同学们非常感谢您呀，非常感谢我们的赞助者。Terima kasih kepada donatur Zoom kita adalah peserta dari ruang kelas 1AC. Ya, 因为您我们能够继续学习. Karena Anda, maka kami semua bisa terus belajar ya. Sungguh tidak ada kebaikan yang terlalu kecil ya, 没有太小的善举. 善举itu kebaikan ya, kebaikan yang dilakukan. Boleh ya, 善举. Ini saya kopas ya kata-katanya dari Panjang dan menurut saya bagus banget ya. Sungguh tidak ada kebaikan yang terlalu kecil. Artinya selagi teman-teman mau melakukan kebaikan, tidak dinilai dari ukurannya, tapi dari tulusnya kita mau melakukannya. Oke, 谢谢您. Ya, sekali lagi terima kasih donatur kita untuk bulan ini. Saya benar-benar bersyukur ya teman-teman ya, kita sudah 2 tahun lebih ya dari pandemi tahun 2020 sampai 2023, berarti 2 tahun lebih ya. Nanti Agustus tahun ketiga kita. Itu donaturnya tidak putus-putusnya ya. Saya benar-benar sangat bersyukur dan berterima kasih. 我非常感恩，也非常感谢大家的善良ya. Jadi saya benar-benar sangat berterima kasih atas kebaikan hati dari teman-teman semua. Baik, saya lanjut dulu pertanyaan berikutnya, ada dari Ibu Yuliana. Oke ya, agak panjang, saya akan bacakan, terus saya akan jelasin satu persatu ya. 你好老师, partikel te, artinya kan untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan. Ya, benar Bu. Kalau dalam kalimat seperti ini, 你来的时候我在吃饭, atau 他们玩得很开心. Ini bagaimana ya, Laoshi? Ini artinya bukan dalam konteks kepunyaan kan ya, Laoshi? Apakah ada grammar khusus partikel te selain menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan? Soalnya yang saya tahu hanya te dalam konteks kepunyaan. Laoshi, seperti 你的书,我的妈妈. Laoshi bisa kasih contoh lain dalam penggunaan te yang bukan menjelaskan kepemilikan? Oke, baik. Ini sudah di screenshot ya. Jadi Bu Yuliana, kalau apakah ada bahan grammar yang menjelaskan te? Ada. Bahan saya di modul ke berapa ya? Teman-teman yang udah ikutin gelombang sebelumnya mungkin boleh bantu saya ya. Saya bikin buku tapi saya nggak, saya susun materi tapi saya nggak hafal di modul berapa. Intinya kalau Ibu Yuliana ikutin terus modulnya sampai selesai, akan ada pembahasan yang sangat-sangat rinci. Nah, tapi nggak apa-apa ya Bu, mungkin saya nggak bahas
bahas rincinya di sini karena itu nanti masuk ke materi ya. Yang penting Ibu ikutin saya terus ya. Oke ya. Baik. Nah, yang saya akan bantu jawab adalah pertanyaan Ibu yang Ibu tanya saya, yaitu 你来的时候我在吃饭. Kalimat ini ya. Saya tulis dulu ya, Bu. 我在sorry sorry salah pencet. 我在吃饭nya saya taruh bawah ya, teman-teman ya. 我在吃饭. 你来的时候我在吃饭. Pertama sekali saya mau ucapin kepada Ibu Yuliana, selamat ya Bu, pemahaman Ibu tentang te untuk kepemilikan itu sudah benar. Misalnya contoh, 我的书, 他的书 ya, bukunya saya, 他的书 bukunya dia, terus 你的妈妈 itu sudah benar. Nah, begitu Ibu memahami bahwa te yang saya tulis di depan ini adalah kepemilikan, kenapa dia dipakai di sini? Padahal ini tidak ada unsur kepemilikan gitu ya. Jadi Ibu mulai merasa, ini kayaknya artinya bukan kepemilikan deh. Benar, Bu. Jadi ini adalah partikel nilai de shihou. Pada saat, kalau saya bilang de shihou ini memang, sebentar ya, de shihou ini dia memang satu frase, Bu. De shihou yang artinya pada saat atau pada waktu. Ketika. Dia memang satu frase atau ketika. Jadi dia bukan fungsi partikel, Bu. Jadi shihou atau de shihou itu adalah pada saat, pada waktu atau ketika. Sehingga di depannya, misalnya contoh kita mau translate kalimat ketika saya menghadiri kelas. Ketika saya menghadiri kelas. Dia susunannya de shihou akan di belakang. Jadi saya menghadiri kelas. Berarti teman-teman boleh bantu saya translate saya menghadiri kelas bahasa Mandarinnya. Menghadirinya pakai kosakata kita yang di buku ya. Hadir di dalam kelas. Ya, 对，我上课的时候. Jadi Bu, kalau yang kalimat ini saya mau bilang bahwa 的时候nya dia memang satu partikel sama sama 时候, sehingga artinya pada saat, pada waktu atau ketika. Sehingga kalau misalnya Ibu mau hilangkan te-nya, dia nggak bisa. Dia memang satu. Jadi 3 huruf ini satu komponen. Itu ya, jawaban saya untuk Ibu, itu satu. Nah, kalau misalnya Ibu tanya saya, si te ada penggunaan yang lain nggak? Ada. Dia ada penggunaan yang lain ya, Bu. Contohnya, saya usahakan ya pakai kosakata yang kita pelajari di modul. Oke. Ini penggunaan te yang lain, Bu. Oke, saya kasih pinin dulu ya, biar semua bisa ikutin. 爸爸昨天买的书. Oke, 爸爸昨天买的书. Buku yang Papa beli kemarin. Ini memang agak advance ya. Jadi bagi teman-teman yang baru basic, pesan saya adalah ikutin aja ya untuk menambah pengetahuan. Shu adalah buku. Te di sini adalah partikel. Mai itu beli. Zuotian kemarin. Oke, zuotian kemarin kita udah belajar ya. Papa itu papa. Kalau kalimat ini kita mau artikan, dia adalah buku yang papa beli kemarin. Mungkin teman-teman tanya saya, kenapa di sini nggak pakai zhi?
Enggak, dia enggak setiap konteks pakai 之. Itulah kenapa saya bilang kalau teman-teman sudah punya basic, silakan banyak membaca. Itu akan meningkatkan kemampuan. Memang sudah tidak ada cara lain. Misal saya les lagi, les lagi. Kalau les itu sebenarnya fasilitasi teman-teman. Oh, teman-teman jadi tahu. Nah, begitu tahu, teman-teman baca buku. Pasti ujungnya ke situ. Kayak saya masih baca, teman-teman. Bacanya ya level ke atasnya lagi, gitu ya. Menurut saya memang belajar nggak ada selesainya. Bahkan saya perlu upgrade terus ya. Jadi, bagi saya belum cukup. Artinya ya saya perlu belajar lagi, update gitu ya, info yang terbaru, istilah baru banyak loh ya, dengan ada COVID, bener nggak? Kita harus sering dengar berita. Nah, itu salah satunya. Nah, oke, saya balik ke sini ya. Jadi, di sini fungsi site adalah dia menyambungkan frase depan dengan frase belakang. Jadi, buku yang Papa beli kemarin ini adalah keterangan yang menjelaskan bahwa buku ini apa. Ya, jadi Papa 昨天买的书, buku yang dibeli Papa kemarin. Kalau saya bilang shu buku, teman-teman nggak tahu buku ya buku, nggak ada keterangannya. Nah, ketika kita mau nambahkan penjelasan tentang buku ini, maka kita perlu pakai te yang ditanya Ibu Yuliana. Ya, di mana kita jelasin ke pembaca bahwa buku ini adalah buku yang dibeli Papa kemarin. Ya, ini penggunaan te untuk tingkat advance ya. Teman-teman ikutin dulu. Nah, terus saya pernah di kelas itu ajarin teman-teman gampang patokan. Ini gampang patokan. Ini cara cepat gitu ya. Patokannya adalah te. Saya butuh ganti warna. Te ini di belakangnya pasti kata benda. Shu. Papa 昨天买的书. Shu buku. Buku ini diterangkan, keterangannya ditaruh di depan ya. Yang kemarin Papa beli ya. Kalau nggak dijelasin begini, si pembaca nggak tahu buku ini apa. Buku ini tentang apa gitu. Sampai sini oke, Ibu Yuli ya. Jadi dia biasanya menerangkan, fungsinya untuk menerangkan kata benda yang dia jelasin. Kata benda itu maksudnya bukunya, kayak gitu ya. Sampai sini oke, Bu Yuli. Sambil saya lanjut, karena ada satu kalimat yang saya perlu koreksi dari chattingannya Ibu. Jadi te itu selain kepemilikan, dia adalah frase yang menerangkan kata benda gitu ya. Untuk menerangkan kata benda dan keterangannya ditulis di depan dari te. Ini frasenya. Jadi formatnya seperti ini ya Bu. Saya lanjut. Nah, kalau kalimat Ibu yang ini, 他们玩的 ya, saya undang teman-teman. 玩的 memang dia bacanya te. 玩的很开心. Te-nya tidak pakai te ini, Bu. Saya kurang kai. 很开心. Sebentar. Ada yang bisa bantu saya? Te-nya pakai yang mana? Kalau kalimatnya ini, pinyin di atas ya, biar seragam. 他们玩的很开心. 开心ini adalah happy, senang ya. 很 itu sangat. 玩 ini adalah bermain, 他们 adalah mereka ya. Oke, mereka bermain dengan sangat senang. Te yang kita pakai Bu Yuli, kalau kalimat Ibu dia pakai te yang barusan saya jelasin, bukan ya Bu, te-nya bukan itu. Ya, yang dipakai adalah 双人的, te-nya yang ini Bu. Ini bacanya te. Nah, dia adalah partikel yang menghubungkan verb dengan komplement. Komplement atau komplimennya biasanya bersifat kata sifat, ya. Komplement atau adjektif. Kaisin itu adjektif, happy. Komplimennya maksudnya apa? Bermainnya dengan bagaimana? Oh, dengan sangat senang. Mengajarnya dengan bagaimana? Ngajarnya dengan sangat jelas.
ngajarnya dengan sangat bagus ya. Jadi one kata kerja verb ini sorry ya mepet-mepet ya. Apakah teman-teman bingung? Nih, verb dengan komplimen ya. Jadi Bu Yuli kalau kalimat seperti ini pakainya te yang ini, bukan te yang atas ya. Ya, dia memang partikel yang menghubungkan verb dengan adjektif atau komplimen di belakangnya yang menjelaskan kata kerja ini dilakukannya dengan bagaimana. Kata kerja bermain, bermainnya dengan sangat happy. Ya, ini memang saya tidak saranin saya kasih penjelasan ketika di modul 1 untuk menghindari teman-teman pusing ya. Jadi saya akan lebih prefer nanti kita bahas lagi lebih rinci, ada 3 te dalam bahasa Mandarin beserta cara penggunaannya nanti ada di modul ya. Karena ini berhubung pertanyaan Bu Yuliana, saya bahas dari kalimat dia, ada yang perlu saya revisi ya. Pertanyaan Bu Lili, Laoshi te-nya berbeda arti ya? Iya Bu, huruf Mandarinnya berbeda, berbeda arti juga ya. Itu ya. Saya coba scroll ya. Masih ada nggak pertanyaan Bu Yuli yang belum tuntas? Ya, berarti semua sudah saya jawab ya. Jadi mungkin selama ini basic atau dasar te yang ini adalah te kepunyaan atau milik ya. Nah, tapi kalau kalimat ini te-nya harus pakai te yang ini yang saya lingkari. Shuangren te namanya ya. Oke, silakan di screenshot dulu bagi teman-teman. Iya, Ibu Yohan ya. Ibu Yohan, salah Bu. Jadi, 老师教得很好. Saya mau minta teman-teman analisa juga. Belum tepat Bu, te-nya yang Ibu pakai gitu ya. Jadi, cara menganalisanya cukup simple. Kalau teman-teman lihat, ini sudah belum ya? Oh, salah ketik. Baik. Kalau salah ketik, nggak apa-apa. Berarti Ibu sudah tahu ya, pakai te yang mana. 教得很好，很好 itu adalah kata sifat, 教 itu mengajar adalah kata kerja. Saya rasa dengan dijabarin seperti itu, teman-teman sudah tahu ya jawabannya te yang mana. Ya, Ibu Yohan karena ketiknya kecepatan jadi salah pilih te ya, nggak apa-apa. Oke, ini sudah. Kalau sudah, saya tulis kalimatnya Bu Yohan. Teman-teman bantu saya yuk dengan sedikit info dan info yang simple yang saya berikan. Saya berharap teman-teman sudah bisa belajar. Oh, jiao itu mengajar, berarti kata kerja. Hen hao itu adalah sangat baik, komplimen dari si ngajarnya. Artinya keterangan dari si ngajarnya sangat baik atau adjektif. Nah, berarti te-nya pakai yang mana? Sudah? Kalau sudah saya langsung next ya. Jadi Bu Yoyon kasih kalimat ke kita itu adalah 老师教的很好 ya. 老师 mengajarnya dengan sangat baik. 老师教 sorry, 教的很好. 很好 itu teman-teman sudah tahu ya, sangat baik. 教 ini artinya mengajar, kata kerja. Berarti te-nya pakai te yang tadi ya, 双人的. Nah, kuncinya adalah verb dengan adjektif atau komplimen ya. Gitu. Jadi te-nya yang dipakai ini. Baik, Xie Ibu Yohan untuk kalimatnya. Ini salah satu contoh kalimat yang pakai te, 双人的 ya. Oh, di lesson 14 ya. Xie Johannes ya. Lesson 14 itu berarti modul 3 ya, modul 3 terakhir. Ya, jadi masih ada 2 modul lagi ya, kita selesaikan modul 1 dan 2 dan modul 3 kita akan bahas lengkap ya, jadi tidak perlu khawatir. Nah, sesuai keterangan dari Pak Johannes tentang modul 3, menurut saya teman-teman tidak perlu khawatir bahwa kok hari ini saya dijelasin kurang mudeng ya. Nggak apa-apa, memang levelnya belum ke situ ya. Oke, baik.
saya lanjut. Jadi nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati kok orang lain udah di sini ya, nggak apa-apa. Ada kan saya tahu ya teman-teman dari berbagai level. Jadi saya memang akan mempertimbangkan teman-teman level basic ya. Jadi biar kita sama-sama melangkah bareng-bareng ya. Oke, ya Ibu Yena ya, 在公司. Tadi saya tanya ya, teman-teman di mana? 在公司. Tuh, ketikannya sudah benar ya, GONGSI. Ibu Mariana ZAI ya, Z pakai Z. 在 itu pakai Z ya, 在 tidak ada angin ya. Kalau pakai C itu ada angin ya, 在. Jadi spellingannya adalah ZAI, 在公司 ini 在公司 kalau dia tidak pakai H ya, 在nya di 公司 ini adalah perusahaan, company, kantor, boleh ya. 在 adalah di ya. 我刚才问大家在哪儿？哦，在公司在家里ya. Ada yang di kantor, ada yang di rumah, betul ya. Jadi Pak Richard boleh jawab 在公司 di tempat kerja ya. 在家里 ada ibu. Ini ibu atau bapak ya? Ibu kayaknya Wangsi ya. Ibu Wangsi, 我在家里 spellingan pinyinya sudah benar. 谢谢你们. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah respon. Saya lanjut dulu ya. Ada pertanyaan dari Pak Andreas. Oh ini keterangan ya, sorry ya. 晚上好老师, iya Pak Andreas beda jam ya sama kita ya. Jadi di sana Bapak sudah malam. 上周六我没来您的课. Oh, 我没来上 harus ada 上 ya. 上 itu artinya menghadiri kelas ya, butuh kata kerja di situ ya. 我没来上您的课，因为这里已经半夜了，希望我没有落伍。没关系，不会的，不会. Bapak bisa dengar rekaman ya, ada rekaman. Bahasanya juga tidak terlalu cepat, 所以不会跟不上 ya. 跟不上 itu nggak bisa ikutin. Bapak bisa akses rekamannya ya, nggak apa-apa. Ya, sorry ya. Jadi Sabtu kemarin karena minggunya saya ada acara, saya pikir ganti ke Sabtu malam supaya teman-teman tidak ketinggalan jauh yang hari Minggu ya. Oke, baik, saya lanjut dulu. Berikutnya ada dari Pak Andreas juga ya. 对不起老师，我真的是学习中文的初学者。自从我使用应用程序以来，我会说或写中文，请不要误会。Oh, oke ya, kata Pak Andreas. 老师, sorry ya. Saya benar-benar adalah pelajar basic bahasa Mandarin. Ini saya translate ya teman-teman ya. 自从我使用应用程序以来, sejak saya menggunakan aplikasi, saya bisa ngomong atau tulis bahasa Mandarin. 请不要误会, tolong jangan salah paham. Oh, maksudnya saya pikir Bapak udah punya basic gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi maksud Bapak kalimatnya Bapak ambil dari translate gitu ya. 没关系, minimal Bapak dengan begitu, Bapak jadi berhubungan kan, ada kalimat Bapak baca, ya lumayan, jadi menambah kosakata Bapak ya. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai ada satu level, coba usahakan bikin kalimat simple tapi bikin sendiri. Menurut saya itu akan membantu sekali. Karena langkah untuk bisa ngomong, kuncinya di kalimat sih sebenarnya ya. Saya masih ingat 2020 waktu awal kita mulai kelas gitu ya, perdana, banyak banget orang masuk ke kelas ya, sampai ratusan, 500-an, hampir mau 1000 orang. Mereka itu penasaran gitu ya, bagaimana sih bisa ngomong bahasa Mandarin. Ternyata yang saya tahu adalah banyak orang itu sudah punya basic, bahkan les bertahun-tahun. Dan dia mau cari satu rahasia bagaimana bisa ngomong bahasa Mandarin ya. Nah, waktu itu saya bilang, iya memang perlu dipraktekin gitu-gitu ya. Nah, setelah itu memang menurut saya itu pertanyaan jadi tantangan buat saya. Saya adalah kondisi yang tidak sekolah ke China. Ya, terus papa mama saya nggak bisa bahasa Mandarin, bisa Hokkien. Bahasa Mandarin aktif tidak bisa. Jadi saya tidak pernah bisa praktek sebenarnya teman-teman ya. Jadi maksudnya pertanyaan teman-teman membuat saya menganalisa bagaimana ya bisa bantu teman-teman bisa ngomong. Itu adalah visi saya ya. Nah, teman-teman juga sama. Keluhannya adalah saya tidak punya teman atau sparring partner untuk ngomong. Persis kayak kondisi saya ya.
tidak ada lingkungan bahasa juga. Nah, setelah saya pikir-pikir gitu ya, saya pikir keras, ini pertanyaan tantangan banget buat saya gitu ya. Saya pikirin, pikirin, pikirin. Akhirnya sebenarnya ya saya berterima kasih ya dengan berpikir-pikir, otak saya diputer-puter. Akhirnya saya dapat satu kesimpulan yang saya bagikan juga ke murid gelombang sebelumnya adalah tidak ada cara lain, kita tidak bisa berfokus, maksudnya faktor eksternalnya saya nggak ada lingkungan bahasa dan segala macam, itu tidak akan berakhir, benar ya? Jadi saya pikir, ya kalau itu fokusnya teman-teman, ya udah nggak apa-apa, kita terima kondisi seperti itu, dan kita coba melakukan yang bisa kita lakukan, yaitu caranya adalah mulai bikin kalimat dari kosakata yang ada. Mungkin awal-awal ini teman-teman belajar menghafal kosakata, menghafal dan mengkopas nadanya saya sama pronunciation-nya saya, gitu ya. Tapi untuk next level, bikin kalimat usaha. Nggak apa-apa, nggak pede dipede-pedein. Salah nggak apa-apa, saya juga pernah salah. Bukan saya langsung sempurna, langsung bagus. Enggak. Saya juga awal dari salah, lausnya kasih koreksi. Kan saya les doang ya, les doang di kampung halaman saya. Lausnya kasih koreksi, saya jadi paham. Jadi nggak apa-apa ya. Justru kayak chatting begini, teman-teman usaha pakai kalimat bahasa Mandarin. Itu satu hal, kalau dilatih terus, kalimatnya lancar, jadi otak kita, dia adalah alat perekam yang menurut saya bagus banget ya. Begitu teman-teman sering latihan kalimat, otak itu merekam. Lama-lama kebiasaan. Lama-lama, kalau misalnya ada satu kesempatan teman-teman ketemu saya gitu ya, untuk praktekin ngomong, itu bisa keluar. Percaya sama saya, yang jadi masalah adalah tidak konsisten dilatih. Ya, jadi kalau teman-teman saya bilang semua hal sama, nggak cuma bahasa ya. Atlet, kenapa dia bisa juara? Kenapa dia bisa Olimpiade juara satu? Kalau teman-teman lihat kegiatan mereka ya, mereka itu latih sehari berapa jam. Ya udah, kita nggak bilang, oh sehari saya harus 5 jam ya loh, sehari saya 8 jam ya. Nggak usah ya, sehari 15 menit saja cukup. Tapi konsisten ya teman-teman ya. Konsisten memang tidak enak, tapi buah dari konsisten itu yang luar biasa. Percaya sama saya. 15 menit, 15 menit, 15 menit. Kalau saya bisa lebih lama, ya itu lebih bagus lagi ya. Jadi Pak Andreas nggak apa-apa ya pakai aplikasi, tapi menurut saya dilatih aja terus. Dilatih sambil Bapak juga bikin kalimat simple dari kosakata yang ada. Ya, saya tidak mencari perfect yang benar, tapi saya mencari teman-teman berlatih. Setelah berlatih, saya akan kasih masukan, oh ini taruhnya ini harus begini gitu ya. Oke, ini ada kalimat ya berikutnya dari Ibu Ratna. Laoshi, kalimat seperti ini benarkah? 一会儿，我一会 saya baca dulu ya. 我们要学习。今天我们要开始上课。ini kalimat bukan pertanyaan kayaknya ya Bu ya. Boleh saya minta bahasa Indonesia untuk kalimat yang atas? Kalau yang bawah udah benar Bu. 今天我们要开始上课. Hari ini kami mau mulai kelas ya. 上课 di situ jadi kelas. Artinya kita mau mulai kegiatan belajar mengajar, namanya 上课, tapi titik ya Bu, tidak tanda tanya. Itu kalimat kedua udah benar. Kalimat pertama adalah 一会儿, 一会儿 kali ya Bu ya. Sebentar lagi kami mau belajar gitu ya. 一会儿我们要开始学习, biasanya sih ngomongnya gitu ya. 一会儿 ini. Saya suka ada pakai ya. 一会儿我们我们 ya benar ya. 我们要开始, biasanya saya akan bilang sebentar lagi kita akan mulai. 开始 itu mulai 上课, menghadiri kelas atau memulai kelas belajar mengajar gitu ya. 一会儿我们要开始上课. Artinya sebentar lagi kami mau mulai kegiatan belajar mengajar ya. Saya bantu kasih arti buat teman-teman yang basic. 开始 itu mulai. 上课 udah tahu ya, kita dapat di kurikulum kita, di modul kita. Yao itu mau. Yang saya kasih itu
yang tidak ada ya kosakatanya. 一会儿 itu sebentar lagi. Ya, 一会儿. 一会儿我们要开始上课. Sebentar lagi kami mau mulai pelajaran. Jadi teman-teman, 一会儿 ini adalah keterangan waktu. Nah, kalau kalimat titik, keterangan waktu sama subjek itu boleh tukaran tempat. Jadi misalnya 老师 kalau boleh tukaran tempat berarti 我们一会儿要开始上课。有什么事待会儿再说 gitu ya. Ada hal apa nanti aja baru diomongin. Kita sebentar lagi mau mulai kelas, boleh juga. Jadi karena 一会儿 di sini adalah keterangan waktu, dia boleh tukaran tempat sama si subjek. Nah, yang penting kalimatnya Ibu, saya sudah koreksi ya Bu. Tidak sepenuhnya salah Bu, cuma ada yang perlu dilengkapi. Gak apa-apa, terus berlatih ya. Oke, 再来 kita lanjut ya. Oh, tadi sampai 老师教得很好ya, 谢谢 Ibu Yohan. Kita lanjut dulu. Ya, 不客气 Ibu. 老师 penggunaan ye dalam kalimat ini berarti lebih ke arah either ya. 最近忙吗？也不说打个电话. Oh, kalimat yang Ibu tulis ini ya. 最近忙吗? Akhir-akhir ini sibuk nggak? 也不说打个电话. 也不说打个电话. Kalimat bahasa Indonesianya saya boleh minta Bu? Biasanya sih 最近忙吗? 也不来个电话 gitu ya, nggak pakai 说sih Bu. Jadi akhir-akhir ini sibuk ya, kok nggak telepon saya gitu ya, nggak telepon gitu ya Bu. 也不来个电话, nggak usah pakai 说 Bu ya. Jadi 来个电话 atau 打个电话 boleh ya.说-nya mungkin apa kelebihan ketik lagi ya Bu ya. Tapi nggak usah ya. Jadi 也不打个电话 boleh, 也不来个电话, lainnya datang boleh. Ada orang suka bilang 来电话 itu artinya nelpon ya, nelpon ke sini gitu maksudnya. Tapi nggak perlu pakai 说 ya Bu. Lanjut, sebentar lagi kami mau belajar bahasa Mandarin. Oh, harus pakai ya 老师. Ibu Ratna nggak usah. Tapi biasanya saya karena suka nontonnya CCTV, memang dia pakai spellingannya ada ya. Ya boleh. 一会儿. Sorry ya, kebiasaan pakai 一会 boleh. Cuman 会itu jadi dia ada arti bisa masalahnya Bu Ratna ya. 我会说汉语. Jadi biasanya kalau yang keterangan waktu ini saya akan pakai ya. 一会儿. Kalau 会 sendiri, hui, itu artinya bisa. Jadi dia punya arti lain. Seperti itu Bu ya. Jadi sebentar biasanya orang akan satu frase 一会儿 ya, 一会儿 sebentar. Oke. Lanjut ya, pertanyaan dari Bu Ratna sudah saya jawab. Berikutnya Pak Andreas, 感谢老师的高度理解和讲解。您真是一位好老师，别客气吧。其实也谈不上什么好老师ya. Sebenarnya juga bukan guru yang bisa gimana lah ya, bukan. Saya cuma punya visi, teman-teman bisa. Ya, saya sempat memang berpikir Pak Andreas sudah bisa. Soalnya dari kalimatnya udah tingkat advance, Pak. Ya, jadi Bapak nggak apa-apa, terima kasih juga kasih tahu saya kebenarannya. Tapi saya juga nggak mempermasalahkan. Intinya Bapak saya motivasi untuk bikin kalimat sendiri. Salah nggak apa-apa, tapi bikin sendiri itu buat latihan ya. Jadi nggak apa-apa, kita maju bareng-bareng ya. Ibu Mariana ya, 老师谢谢您，您教我们中文. Ibu, udah benar Ibu Mariana ya, 老师nya sedikit saja LAO. Ya, memang bunyinya LAU sih, tapi nggak apa-apa ya, sekalian saya kasih tips, tidak akan ada ini dalam pinyin adanya LAO. Jadi, kalau misalnya teman-teman tergoda banget mau tulis LAU, ingat kata-kata saya ya, tidak ada AU dalam bahasa Mandarin pinyin adanya LAO. Dia tulisnya memang O. Itu satu ya. Nah, terus ciao. Ciao, Ibu kan tulisnya, saya ganti halaman ya. Nah, ini 11 patokan-patokan pinyin yang menurut saya teman-teman boleh ambil patokan. Kadang-kadang kita suka sangat tergoda gitu ya. Nah, ciao, sorry. Ciao dia adalah yang ini yang benar Bu, JIAO. Nah mungkin kita semua bukan cuma Ibu Mariana ya,
bagi yang teman-teman baru belajar pinyin, saya ngerti banget. Pengen banget tulisnya ini, bener gak? CIAO, bener gak? Tergoda. Saya paham, saya ngerti. Dan tidak akan ada ini dalam bahasa Mandarin pinyin, tidak akan ada. Jadi, teman-teman sebenarnya ada patokan gitu ya. IAO, I, itu dia akan gabung sama J, Q, X, Y. Jadi begitu dengar jiao, Laoshi bilang, memang tergoda mau tulis C ya, tapi tidak akan ada. Jadi akhirnya jiao, oh berarti pakai J. Ya, itu pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting kita dengan sadar bahwa, oh ada patokannya. Itu ya, jadi Ibu Mariana, kalimat Ibu sudah benar, cuma sedikit aja ya, ini yang saya koreksi. Ya, jadi tidak akan ada CIAO dalam bahasa Mandarin, tenang saja ya, adanya JIAO. Dan kalau ada I, biasanya dia pasangannya J, Q, X, Y. Sedangkan kalau C, CH itu nanti ya, kita ada tabel pinyin, nanti ada kesempatan. Saya pasti kasih tahu patokan. Apapun yang bisa jadi tips, saya akan kasih tahu supaya teman-teman lebih gampang ya. Ya, sisi Ibu Mariana untuk kalimatnya sudah berani mencoba. Itu yang saya apresiasi ya. Oke, baik Ibu Yuliana masih ada pertanyaan. Laoshi, kalau kita tanya orang, 明天你去上班吗？今天你不去工作吗？Itu benar nggak, Laoshi? Benar. 明天你不去上班吗? Artinya besok kamu nggak kantor ya? Nggak, 上班 itu ngantor ya. Besok kamu nggak ngantor ya? Mungkin dia cerita panjang lebar, intinya dia besok nggak mau ngantor. Jadi ibu tanya dia boleh. Atau hari ini harusnya jam kerja kita lihat dia di rumah. Jadi kita tanya, 今天你不去工作吗? Boleh. Jadi, oh mungkin ibu mau tanya ya, 上班 sama 工作 gitu ya. 上班 itu benar-benar ngantor ke kantor. Kalau 工作 itu kayak saya nggak tiap hari ke kantor ya. Saya cuma Senin sama Sabtu acara kantor. Sisanya adalah saya kerja dari manapun ya, kerja dari rumah, dari mungkin saya kafe ketemu orang, itu namanya 工作. Jadi 上班 itu benar-benar ngantor ke kantor. Kalau 工作 kerja dari manapun ya. Kayak teman-teman yang misalnya konsultan kan nggak selalu di kantor ya, kadang ketemu klien, kadang ke lapangan, segala macam, itu namanya 工作 secara umum ya. Oke ya, jadi dari kalimat Ibu saya mungkin mendapatkan 2 kata kerja yang mungkin Ibu mau tanyakan. Benar nggak Bu? Kalau saya keliru, mohon dikoreksi ya Bu. Oh, not 老师，谢谢。Itu tadi saya ambil dari lirik lagu ya, Bu Yohan ya. 好的，好的，谢谢您。再来Ibu Ratna. Jadi dari kedua kalimat di atas lebih baik pakai 一会儿 atau 今天老师。一会儿 itu sebentar, sebentar lagi. Kalau 今天itu hari ini Bu. Jadi tergantung Ibu mau pakai arti apa. Kalau kalimatnya hari ini berarti pakai 今天 ya, ditranslate kan hari ini 今天. Kalau Ibu pakainya kalimatnya adalah maunya sebentar, maka silakan pakainya 一会儿 ya, karena mereka berbeda arti, bukan memilih, tapi berdasarkan arti kalimat Ibu Ratna ya. Oke, ada Meiyan ya, 感谢老师. Ya ada dari Pak Suyosan ya, halaman sebelumnya ya, silakan Pak. Dari Bu Yohan, 非常感谢老师的教导，我会继续加油，不辜负老师的栽培。不客气ya, 我们继续加油. Kita semua sama-sama berusaha ya. Karena saya juga berusaha ya. Pertanyaan teman-teman terutama caranya gimana Laoshi ini itu, menurut saya terima kasih sekali karena saya mengasah otak saya juga, memberikan saya tantangan bagaimana supaya saya bisa mikirin cara yang terbaik buat teman-teman ya. Oke, 时间到了是吧？谢谢 Ibu Lina ya. Oke, 不客气 Ibu Ratna. Hari ini lumayan ya, semua sudah saya jawab berdasarkan chatnya teman-teman. Dan saya juga sangat senang ya bisa memberikan sesuatu buat teman-teman semua yang ikut di sore hari ini. 好，我们班上见. Kita ketemu lagi di kelas 星期五和星期天的班 ya. Jumat dan juga Minggu. 谢谢班长，谢谢同学们，再见，拜拜。谢谢老师。谢谢。